Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok F1 yang beranggotakan saya Muhammad Syahril Darmawan. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya yang bernama Suni Rajab Mulyawan dan Dwi Ahmad Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar praktikum proses manufaktur studi kasus bengkel bubut mekanika. Nah, latar belakang kali ini yaitu UMKM merupakan usaha mikro atau biasa dikenal sebagai usaha kecil dan usaha menengah. Yang akan jelaskan pada praktikum hari ini itu tentang pembuatan pule. Pule merupakan suatu mekanisme yang terdapat pada mesin yang simpel dan mudah dengan beraneka ragam manfaat yang kompleks tentunya. Pule merupakan suatu bagian mesin yang dipakai buat melanjutkan proses putaran dari poros ke poros lain. Dalam dunia industri, terutama industri manufaktur, materi atau bahan pembuatan pule umumnya yang kerap dipakai yaitu aluminium, besi, baja, serta kayu. Nah, untuk rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas dari laporan tugas besar kali ini yaitu menentukan pembuatan pule yang dipesan oleh pelanggan dan sesuai dengan kebutuhannya. Dan tujuan dari laporan kali ini yaitu merupakan hasil dari fisik pule tersebut. Dan untuk manfaat yang bisa diambil dari sini yaitu manfaat pule dari dalam dunia industri, terutama industri manufaktur adalah untuk media penggerak dari suatu proses dari belt atau sabu yang disambung antar beberapa pule yang berada di poros-poros tadi. Dan ada salah satu pule yang memiliki dinamo motor listrik sebagai penggeraknya. Nah, landasan teori. Di sini sebenarnya di UMKM bengkel bubut mekanika ini terdapat beberapa proses, tapi kami mengambil 4 yang digunakan untuk membuat pule. Yang pertama ada proses pembubutan. Proses bubut merupakan salah satu dari berbagai macam proses permesinan, di mana prosesnya adalah untuk potongan logam yang bertujuan untuk mengubah bentuk suatu benda kerja dengan pahat potong yang dipasang pada atas bubut tadi. Yang kedua ada pengeboran. Pengeboran dengan menggunakan mesin bor listrik merupakan suatu proses di mana mata bor yang berada pada kepala bor diputar secara cepat dengan bantuan motor yang terdapat pada mesin bor serta dibantu dengan energi listrik sebagai sumber energi utamanya yang bertujuan untuk membuat suatu lubang ataupun alur pada benda. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada proses penggerindaan. Mesin gerinda merupakan mesin yang memiliki prinsip yang masih sama dengan mesin bubut maupun mesin bor, yaitu menggunakan putaran sebagai gerakan utamanya. Mesin gerinda ini digunakan untuk pemolesan permukaan benda dan juga pemotongan benda dengan cepat dibandingkan dengan pekerjaan manual. Untuk yang keempat atau yang terakhir, yaitu ada proses pengecoran atau casting, yaitu proses penuangan materi cair seperti logam atau plastik yang dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian dibiarkan membeku di dalam cetakan tersebut. Lalu kemudian dikeluarkan atau dipecah-pecah untuk dijadikan komponen mesin. Nah, untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Suni Rajab Mulyawan. Selanjutnya di sini ada pengumpulan data yang terdiri dari profil UMKM, dari bengkel bubut mekanika atau biasa dikenal dengan istilah BBM. Pada masyarakat sekitar merupakan usaha dengan basis manufaktur yang dirintis oleh pria asal Yogyakarta bernama Bapak Taufik Nur. Pria yang biasa dipanggil Pak D. Taufik pada warga sekitar ini mulai merintis usahanya pada tahun 2015 lalu. Bengkel yang langsung dibawahi oleh Bapak Taufik ini merupakan jenis bengkel yang menerima jasa dengan beragam jasa yang bisa dilakukan seperti pembubutan, pengeboran, pengelasan, dan masih banyak lain tergantung kemampuan bengkel tersebut. Dan di sini ada dokumentasi UMKM. Selanjutnya masuk pada materi pembahasan atau pengolahan data yang di sini terdiri alat dan bahan ada ragum, kunci pas, kunci L bintang, penggaris siku, gergaji besi, gunting, tang kombinasi, catut, jangka sorong, mata gergaji, waterpas, kunci T, sarung tangan, tap ulir, kikir, penggaris besi, palu, mata bor, spidol, mesin bubut, mesin bor, dan mesin gerinda. Selanjutnya materi prosedur pembuatan puli. Di sini terdiri dari 13
Prosedur yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, membuat bakalan pulei dengan meleburkan aluminium lalu menuangkan dalam cetakan yang telah ada. Ketiga, menunggu aluminium hingga dingin lalu membersihkannya dengan air. Keempat, melakukan pembubutan pertama jika bakalan pulei telah dingin dengan ukuran kedalaman 20 mm dan lebar 30 mm. 5. Memotong bagian diameter kecil karena diameter kecil hanya untuk pegangan waktu pembubutan. Keenam, melakukan pembubutan kedua, yaitu pembubutan rata serta bubut tirus untuk mendapatkan hasil kemiringan pada kedua bagian bakalan pulei. Ketujuh, melakukan pengeboran pada salah satu ujung sisi hasil bubut rata dan bubut tirus demi bertujuan untuk mempermudah pembuatan lubang. Kedelapan, membuat alur menggunakan mesin bor dengan tujuan untuk memperingan pulei. Kesembilan, melakukan pengulangan proses 8, yaitu pembuatan lubang dengan mesin bor. Dan 9 yaitu membuat alur dengan mesin bor hingga menjadi 6 palang. Ke-10 melakukan pengeboran di tengah titik pulei yang berfungsi untuk as pulei agar pulei dapat berputar ketika sedang dipasang besi logam lunak. Ke-11 melakukan pemolesan menggunakan gerinda tangan agar tidak ada bagian tajam yang dapat melukai tangan. Ke-12 melakukan inspeksi hasil dari pulei dan selanjutnya mengembalikan alat dan bahan ke tempat semula. Selanjutnya masuk materi analisis yang akan dibacakan oleh Dwi Ahmad Kurniawan. Analisis UMKM Bengkel Bubut Mekanik ini melakukan pembuatan pulei untuk mesin. Dalam pekerjaan terdapat beberapa tahapan, yaitu kerja bangku, pengeboran, tahapan pengerjaan, tahapan pengasahan. Hal yang diperhatikan dalam proses pembubutan pulei adalah proses pembubutan. Pada tahun pengerjaan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya hal-hal yang terpengaruh pada hasil coran saat pembuatannya, yaitu harus teliti dan agar mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan. Kendala pembuatan pulei yaitu jika pada saat pemotongan bahan baku maupun perhalusan bisa saja tangan tergores. Kemudian pada saat pengeboran yaitu mata bor tidak berputar karena tidak kuat saat pembuatan, seret karena tidak dikasih pelumas. Perkiraan estimasi total pembuatan pulei 1 jam. Estimasi melakukan alat menyiapkan yaitu 10 menit. Yaitu kemudian peleburan yaitu 15 menit, pendinginan 10 menit, pembuatan memakan 25 menit. Ketersediaan operasional dan menggunakan mesin juga menjadi variabel yang dapat mengaruhi estimasi pengerjaan pembuatan pulei. Kesimpulan, Bengkel Bubut Mekanik BBM merupakan salah satu UKM di bidang manufaktur yang telah dijalankan Jalan Kabupaten Kulon KPL 241 RT 15 RW 4 Kecamatan Keraton Kota DIY. Dengan beberapa produk, salah satu sebuah buli produk sendiri terbuat dari besi dijahitkan lalu dicetak pembuatan sendiri menggunakan mesin dan manual. Ukuran bentuk sangat melangkah selanjutnya yaitu pengikiran membuat pulei. Terdiri 4 proses yaitu peleburan, pengoboran, pembuatan, dan gerinda. Setelah benda kerja yang diinginkan jadi masuk finishing, pengecoran, mengecekkan, menghaluskan dengan gerinda. Setelah keseluruhan simpan kembali seluruh alat, bahan, dan APD. Saran pekerja baiknya menggunakan alat keselamatan K3, helm, menggunakan pakaian tahan panas saat melakukan peleburan. Pekerja harus menjaga area kerja agar lebih nyaman saat pekerjaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Di sini saya mewakili teman-teman saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Iqbal dan Mbak Aurel atas bimbingannya. Kami mohon maaf apabila dari awal praktikum kami memiliki kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.